Ya, pastilah suami makin sayang sekarang. Kirim salam sama abang itu ya. Nggak dibalas WA aku sama dokter. Kak Nur. Siapa ini yang bilang nggak dibalas? Iya Kak Nur. Inilah baru hidup awak. Sambil aku buka nanti WA ya Kak Nur ya. Aku printkan dulu resep pasienku ya. Gimana cara mengatasi fatty liver? Nggak perlu diatasi Kak Mani. Nggak ada cara mengatasinya itu. Dinikmati aja. Yang penting dijaga. Jaga makan, jangan terlalu berlemak. Istirahat harus cukup 8 jam tiap malam. Nah, itulah kalau mau tetap sehat ya. Jangan dipikirkan, karena kalau dipikirkan nanti jadi stres. Malah tambah sakit ya kan. Pagi Kak Berhombing, Kak Mika, salam dari Gresik, wes. Selamat bergabung yang baru bergabung. Yang belum hipotiroid benar kolesterol dan tensi tinggi. Bisa iya, bisa tidak. Jadi tergantung hasil pemeriksaan, tidak usah overthinking karena itu. Nanti tiap hari itu dipikirkan, akhirnya lupa gembira. Morning, kalau lupa gembira, habislah harapan kita untuk sehat, ya kan? Siapa itu? Naik yang. Oh, naik. Meninggal. Ya betul. Mari. Tengok kan tanggalnya bos. Ini tak selama siapa tahu terbunuh. Ini kok isinya ya? Meninggal ya. Penyebab meninggalnya penyakit. Namanya diagnosanya dia kemarin gagal nafas. Akut. Tanggal ya isi ya? Tanggal masuk pertama ya? Tanggal meninggal atau tanggal masuknya? Tanggal meninggal ya? Yang ini dok? Iya. Enggak. Please explain in detail and tanggal masuk. Tanggal masuk dok? Akut bisa dari IDDN. Apakah kematiannya bercepat dan kemudiannya maksudnya itu dia berhubungan sama yang terakhir kan? Terakhir kan? Yang meninggal kan? Jadi ini ya? Ini enggak kayaknya. Jam 11 itu. Pagi pendatang baru Kak Ros dari Siantar. Mantap kali cara bacanya dok. Banyak kali sudah dibaca. Pagi, jadi kita harus gembira dengan keadaan yang menimpa diri kita. Harus. Karena itu janji Tuhan. Orang yang bergembira karena Tuhan itu menjadi perlindungan. Dan orang yang bergembira karena Tuhan, apa saja yang dimintanya, diinginkan hatinya, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Nah, itu dia rahasianya. Jadi memang kita mungkin karena keadaan sulit nggak bisa gembira karena keadaan sulit ini, tapi karena Tuhan kita gembira itu pilihan, ya kan? Aku dapat masalah, tapi kan aku masih harus bisa mengingat, oh Tuhan masih kasih aku hidup rupanya. Apa ada manusia lain yang bisa beri aku hidup? Kan nggak ada, cuma Tuhan. Maka aku boleh bergembira. Ingat Tuhan, bukan ingat masalah. Kadang dalam hati bertanya, kenapa kita diciptakan Tuhan? Iya, karena Tuhan sayang sama kita. Maka kita diciptakan. Karena Tuhan gak asal-asal menciptakan kita. Tuhan gak kebetulan menciptakan kita. Itu jawabannya. Tapi apakah kita mau percaya dengan itu atau tidak? Kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau abang bertanya, lalu bertanya-tanya, dan bertanya-tanya lagi, stres. Pokoknya kita tahu, kita hidup, Tuhan yang bisa beri hidup.
Apakah kita mau percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita, punya tujuan dalam hidup kita, itu terserah kita tentunya ya. Berat tapi harus, yes. Tapi pilihan. Nih, yang mana? Ini enggak? Pilihannya itu kita yang buat. Tuhan nggak pernah paksa kita ya. Shalom, Ibu Nur. Percayalah guys, Pak Dokter bicara begini kan sudah mengalami based on true story, bukan sinetron. Makasih bang. Betul itu. Kadang kau pikir juga capek kali nggak tahu ya kan. Tapi ya itulah faktanya. Tensi tinggi apakah minum obat seumur hidup? Ah ya benar Kak Nida. Pagi baik Pak Wira Budiman. Pagi baik. Ntar dok, aku telepon orang RM. Ya. Ini katanya semua berkasnya. Berarti yang lagi klaim itu dia. Klaim BPJS yang lagi baru diklaim itu. Tapi kok dikasihnya mau meninggal dok, kalau memang dia nggak meninggal. Yang kok bawa status satu lagi? Status anak setianya. Keluhannya asam urat. Iya, asam urat. Berapa asam uratnya Kak Ros? Bawa deh. Oh iya, ayah. Apa ini? Udah, ini dia. Belum itu. Oh, anak-anak. Yang lagi sakit di rumah sakit, ya kan? Boleh di-share lah live-ku ini. Minimal bisa ditengoknya ada dokter yang nengok dia, ya kan? Mana tahu dokter yang merawatnya belum sempat lihat dia. Minimal dia lihat, oh ini ada dokter juga ya. Dilihatnya aku ya, kira-kira gitu. Jadi dia merasa hatinya terobati, ya. Gitu. Asam urat 11 tinggi lah. Kalau bisa pun itu minum allopurinol yang 300 mg. Ya, asam urat 11, allopurinolnya 300 mg. Diminum selama sebulan. Malam, 1 tablet. Nanti 1 bulan lagi baru dicek ulang. Kalau lihat live sehat kami, tapi kalau live-nya berakhir datang lagi sakitnya. Nggak apa-apa kan ada di YouTube. Pasang aja lah 24 jam lihat muka kursi kalau gitu. Di YouTube loh. Kan aku masukkan. Sekali dimasukkan di YouTube ada 5 jam, ada 4 jam. Iya enggak? Iya, jadi tapi intinya melakukan apa yang ku sharingkan, melakukannya ya. Kadang memang dengar-dengar aja pun bisa sembuh, tapi ya kalau nggak dilakukan dia nggak bisa. Bang Agus, Tuhan berkati Bang Agus. Selamat siang. Anak pengusaha yang kemarin ngundang dari dokter di gereja Tanjung Morawa kritis. Anak pengusaha yang kemarin ngundang dokter di gereja Tanjung Morawa. Anak pengusaha, maksudnya bang apa? Yang punya bang apa ya? Si Bolang. Anaknya kritis. Kecelakaan. Oh, Pak Haryansyah. Oh, oke. Kita doakan lah ya supaya Tuhan beri pertolongan ya, seturut kehendak Tuhan ya. Suka lihat dokter WL di rumah persembahan. Tuhan berkati Kak Neza ya. Tuhan berkati. Semoga kita ketemu lagi di rumah persembahan. Kalau nggak ketemu di rumah persembahan, ketemu di TikTok. Nggak ketemu di TikTok, ketemu di YouTube.
berarti kalau nggak ada lagi aku, nggak, kalau dari sorga pun aku selama bumi masih ada, belum lah ya. Kalau dari sorga aku berarti udah selesainya dunia ini ya kan. Berarti percayalah, selama masih ada di YouTube, adalah itu. Ada di TikTok, nggak di band TikTokku, adalah itu kan. Reba Mipit, udahlah stop lah itu Reba Mipit itu kak. Itulah menunjukkan sakit kita itu karena stres pikiran. Belajar ikhlas aja, terima aja ya. Kak Nur sakit kepala, saya sering sakit kepala, mikir apa Kak Nur? Itu karena banyak pikiran, ya kan? Banyak pikiran atau nggak banyak pikiran kan pilihan itu ya. Tiana kenapa uploadnya sampai 2 kali? Oh berarti terpencet. Ku hapus satu ya. Seorang dokter jadi pemberita firman, pelaku firman. Ya, siap Pak Charles ya, karena firman Tuhan itu berkuasa. Orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan, dia akan mengalami kuasa Tuhan. Sama dengan orang yang sakit. Kita kasih dengar firman Tuhan, dia renungkan, lalu dia lakukan. Maka pada waktu itu dia akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat tahun baru. Apa kabar? Sehat Pak ya, puji Tuhan. Wah, Bapak agak naik gulanya ya? Iya, 2 hari. Habis obat ya? Oke. Golpus juga susah dapat ya? Payah nyari itu Pak. Jadi yang ada sekarang Vildagliptin. Sama dia. Sama, isinya sih itu. Tetap pada prinsipnya sakit gula itu adalah diet yang utama. Bapak tambah gemuk nggak? Ini baru kamu kasih timbangan kurang kok. Turun ya? Dari 75 tadi 71. Ya, jadi berat badan pun acuan dia. Orang sakit gula itu Padahal sedikitnya makan. berarti lebih sedikit lagi gitulah. Harus kurang. Kalau bertambah berat badan, gula bagus, oke? Tapi berat badan bertambah, itu berarti masih kebanyakan makan, ketinggian dosis. Padahal Udah sedikit satu kan? piring tinggal separuh. Oke Pak, nggak apa-apa. Ini berarti pantauan kita tetap sama Bapak adalah dari segi berat badannya. Itu aja. Gak usah stres Bapak, ya kan? Oh gula bagus, syukur. Tapi kok naik berat badan? Berarti harus kita evaluasi. Makan lah ya. Makannya berarti dikurangi. Tapi kalau makannya dikurangi kan berarti ada kemungkinan gula jadi turun lagi. Maka saya akan mengevaluasi dosisnya. Bisa nggak diturunkan? Ini sama Bapak kan dimepir 4 mili. Kalau dengan 4 mili ini gula bagus, tapi berat badan naik, berarti kita harus turunkan 4 mili jadi 3 mili. Tapi ini kan informasinya dari Bapak. Ini terakhir Bapak 64. Gemuk dia ya. Bisa jadi pengaruh ke gemuk badan. Karena gula itu jadi dimasukkannya Pak ke sel kita. Obat gula itu kerjanya memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel. Paham ya? Nah kalau dia akhirnya yang Bapak makan dimasukkan, Makin besar kan? nah makin besar Bapak. Ini saya timbang dulu Pak, biar pasti Pak. Bikinkan dulu lalu Nanti bang lagi. Timbang dulu Pak, biar pasti yang pakai ini, karena Bapak timbang bawah tadi kan, Iya, timbang. 300 saja. Nastanya nyusul ya bos. Apa itu? Nastanya nyusul. Jangan dipikiri, tenang aja. Alah kan. Iya. Aman itu, nggak usah stres karena itu. Berapa Pak? 72 ya. Bulan lalu dihitung 71 ya. Oke, berarti Gua janganlah. pas ini. Berat badan naik, gula pun naik masih. Jadi coba Bapak turunkan lagi jumlah makanannya ya. Oke Pak. Memberkati ya Pak. Iya. Oh jadi Cek enggak kan nastannya ya lah. Gula tinggi 500 mau operasi itu sebaiknya pakai insulin ya. Ramai kali di rumah ya. Pakai insulin sementara supaya gulanya terkontrol lalu dioperasi ya. Nanti kan suruh apa aja. Nanti yang obatnya aku nunggu di bawah. Nanti aku kontak aja lah. Ya kan? Asam urat apa namanya? ada dong. Mana?
samping gitu dan kerangnya. Yuk, Dok. Oke. Minta ditambah. Tidak masalah. Sepsis DSK. Tidak. 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 Tuh udah ujung. Kau sampai di atas aku duduknya. Nggak suka dokter itu kayak gitu. Tambah pening pala pening. Oh iya. Aku dokter. Iyalah, kau berarti kau cepat. Nggak suka dokter itu berdiri. Tapi kok ketawa kau di situ nggak apa-apa. Ketawa berdiri kayak orang gila lah aku dok. Kok orang gila ketawa? Berdiri tempat sebab ketawa tempat sebab kan lucu dok. Ya artinya kan kau senang, ketawa itu artinya senang bukan gila loh. Gimana? Hah. Iya. Ketawa aja jangan. Salah naik walau roh. Jangan berdiri. Sakit perutnya. Sakit nanti kepala dia. Kepala bisa. Nah, Berarti nanti yang tadi kunci dengan tanggal masuknya dokter? ya tanggal masuknya aja masuknya, semua. Dok, ya? Terakhir Iya. ini ya dok? Hmm. Oke. Terima kasih dokter. Thank you. Dok, yuk, Pak. Ya. Shalom Kak Reni. Salam praktek. Kalau tidak minum obat gula lagi. Ya kalau memang gulanya bagus, terkontrol tanpa obat gula nggak apa-apa. Halo Pak. Asam urat. Iya Pak, betul. Iya Pak. Ada keluhan sebulan ini enggak? Ada keluhan Bapak? Enggak ada ya. IJK. Siapa? Mak, asam urat Bapak Sutopo. Oh belum ya? Belum ya dok? Belum ya? Oke, nanti Bapak datang aja lagi Pak. Ayo panggil ya. Oke Pak. Atau Bapak mau langsung ambil obat? Atau mau sin lagi? Tinggal saya nunggu data asam uratnya. Kalau memang asam uratnya tinggi, saya tambahkan obatnya. Hah? Ya udah. Saya kan nggak asam urat. Mana tahu. Nggak pernah periksa darah gula kolesterol. Apa tadi nggak? Kolesterol. Kalau kolesterol dia harus bayar dia ceknya. Iya. Nggak ditanggung dia. Oke Pak. Sampai bulan depan ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Ya kasih aja bulan depan kalau nggak berarti batal PPRB. Gagal ginjal stadium awal. Saya kena sistitis sudah lama, kadang suka lemas dan pusing. Ya diobati dulu sistitisnya. Kalau stadium awal berarti masih jauh itu, ya masih jauh dia dari cuci darah, ya kan.
Obat lutut saya yang sakit. Lihat di WA aku Kak, obat lutut. Udah ada di WA aku buat di situ di katalog. Lihat katalognya. Keranjang oranye, tapi nggak bayar. Di WA ya. Pagi Kak Ika, boleh tanya, beda keluhan asam lambung dengan penyakit jantung? Beda lah. Terus nanyanya buat apa? Intinya berobat. Apa keluhan kakak? Sampaikan, ya kan? Gitu. Kak Ave. Jangan overthinking. Nanti overthinking malah jadi sakit. Di mana tahu aku bisa lihat WA dokter? 0852 6115 2806. Ya, aku balikkan dulu. Pagi, mana ibu? Udah sehat? Apa yang buat belum sehat? Waktu ini sesaknya masih ada. Kok ini ibu ini? Ajimah. Ayo. Abang ini juga ya? Biasa kan Bu Rengsi kan? Biasa sama Bu Rengsi kan? Iya. Kakak adik loh. Oh, kakaknya. Itu Ai kakaknya. Oh, Anak. Dua nggak bisa deh bu anak. kurasa pun. Masih batuk ya? Masih. Kenapa ibu nggak kontrol kemarin bulan 12? Tapi disuruh tanggal Hah, Bentar, tapi November. Baru ke 17 November nih ya kan? Belum tutup ya kita. iya. 18 Desember kian nih kan? Ini pinggang kan sakit. Sakit ya? Ibu kerja terus pula di rumah? Nggak ada kerja dok, masak pun enggak, apa pun enggak. Ini ngapain nih bu? Karena mungkin musim hujan itu mungkin ya. Dingin. Jadi kumat ini semua. Nggak ada mak kerja apa-apa di rumah, duduk santai-santai aja kayak orang kaya. Sih. Paten lah. Anak ini bukan, nggak usah nyuci mak, nggak usah apa semua mak. Katanya gitu. Jadi kalau dari pagi ngapain aja? Ya duduk-duduk aja lah, ya kadang masak juga lah. Oke, duduknya di mana? Duduknya di kursi selonjor gini. Kursinya cukup pakai busanya cukup nggak? Oh nggak pakai bus, kursi plastik biasa. Pantas lah sakit pinggang bu. Harus pakai busa. Ini kursi selonjor. Yang perlu itu ketika kita duduk harus ada busanya. Kalau nggak ada busanya, tekanan di tulang belakangnya jadi naik. Oh mesti ada busanya ya. Harus ada busanya. Bantal pun bisa lah ya. Bantal, Oke lah. bantal. Sama yang ininya juga, Iya. sandarannya juga kasih bantal. Bantal tipis-tipis ya. Itu caranya. Kalau boleh ibu berenang lebih bagus. Aduh berenang pula. Pagi-pagi tadi takut kena air dingin kali. Siang-siang ibu berenang biar nggak kedinginan. Berenang. Iya kan? Sesak, nanti ada berenang. Emang berenang di sungai? Di kolam loh, pakai Tapi kan pelam, udah sesak, udah megap-megap awak. pakai pelampung. Walah. Oh. Udah nggak sudah capek dulu masih kecil sungai dia di sana dulu berenang. Apalagi udah dari kecil berenang ibu. Tambah tua berenang, tambah tua kita harus berenang loh. Aduh. Itulah obat untuk tulang-tulang ini. Berenang tuh ya. Iya. Kalau, hah? Dan tadi udah dicek tadi ya. Asam urat kak berapa kak? tadi dicek di lab. Belum selesai ya? Oke. Nanti kalau udah selesai diumumkan melalui WhatsApp. Oh kata ibu ini. 2 jam dia. Jam berapa tadi ambil darah? Jam 9. 9. 2 jam. Iya mau 2 jam dia hasilnya. Nanti kalau memang naik dia tinggal saya tambahkan obatnya. Sama batuk ya ibu ya. Iya sesak tuh dok. Obat hirupnya berarti habis kan? Habis dah dok. Oke. Kata mama sih obat hirup yang kemarin itu Cocok. nggak terlalu pengaruh. Nggak terlalu pengaruh. Karena terlalu kecil untuk Lo tuh pengeluaran. keluarannya nggak banyak gitu, nggak terasa. Nggak terasa. Iya. Gimana nggak terasa? Terus kayak apa itu kan terasa itu enggak. Udah capek ngirup cuma nggak terasa. Memang nggak ada rasanya dia. Iya tapi kan tahu kita keluarnya kayak mana ini enggak. Nggak ada, hampir nggak ada rasanya itu. Yang penting waktu udah diklik, Nah, dah, baru masukin ke mulut. iya. Udah. Iya. Kayak mana ada rasa gitu? Kayaknya macam nggak keluar gitu, cuma
gimana? Apa kurang hirup nggak tahu. Kemungkinan itu kalau nggak ada efeknya. Tapi dia berjalan apanya kan ada di jalan. Gitu. Benar. Tapi waktu ibu menghirupnya, udah dihirup, tahan dulu bentar napasnya. Jangan langsung buang napas. Kalau langsung ibu buang napas, Waduh, selesai. Makin sesak dia. Makanya caranya ibu buang nafas dulu, Oke gitu banyak ya. baru masuk ke mulut. Oh, biarkan dulu gitu ya. Nah, coba tes, buang napas dulu. Itu tarik napas. Buang napas dulu. Udah, hembus. Udah, tarik napas. Tahan. Tahan dulu. Nah, maka harus tahu cara pakainya. Iya. Kalau dia nggak pas, itu memang harus pakai yang diuap. Lah kalau yang uap, Karena sesak dulu mah dia, jadi susah apa nih. makanya kalau dia udah rasanya nggak bisa lagi menahan napas, berarti harus pakai uap. Kalau pakai uap harus opname. Jadi obat pil-pil untuk sesak gitu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Dia malah kalau dia dikasih nanti obat pil sesak, debar-debar jantung kita. Ah iya dok ya. Iya. Ada debar ya. Berdia. Ibu malam tidur jam berapa? Oh cepat saya tidur dok. Jam 10 dah. Oke. Terbangun berapa kali? Oh udah 3 kali 4 kali. Ngapain? Ya buang air kecil kamar mandi. Berarti kebanyakan minum malam. Enggak minum malam saya kurang minum. Karena minum obat itu aja. Karena kalau udah minum obat dia pengaruh mau mandi. Ibu minum obat jam berapa? Jam 8. Jam 8. Iya. Baru berarti harus pipis lah jam 9 atau setengah 10. Ya sampai jam 2. Udah pipis ibu minum lagi? Minum air lagi gitu. Ah, Enggak. terbangun nanti di jam? Pokoknya 1 jam sekali saya terbang. Berarti agak banyak kencingnya ya. Kencingnya enggak banyak kali gitu. Iyalah dikit-dikit kan. Iya, tapi Siang banyak minum ya? siang enggak gitu kali, enggak banyak kali tuh. Berarti harus cek kencing kita. Sementara tadi udah cek asam urat ya. Iya. Mau dicek bang? Kencingnya mau dicek nggak? Ini soalnya riwayat ibu pernah kena infeksi saluran kencing ini. Waktu bulan 11 kemarin ini, bulan 9. Iya, boleh. Nah, cuma itu harus bayar. Itu bayar. 50.000. Biar pasti kita kenapa bolak-balik bangun malam. Nah, gitu. Oke, dicek aja ya. Biar pasti ya. Kasih kak, urin kak, saya urin kak. Tuh. Itu nanti yang cek apanya asam uratnya 2 jam lagi. Paling setengah jam lagi siap itu sekalian sama nanti kencingnya itu. Kasih. Iya, susah. Itu bayar sama mereka ya bang ya. Ya, Mas. Oke bu. Nanti tunggu panggil lagi atau gimana Pak? Kalau udah siap nanti hasil kencingnya masuk abang ya. Ah. Iya bu ya. Kasih sus. Bos, Hai. obat bos. Hmm? Lo itu mama obatnya. Iya. Bang Leo ya. Udah cek apa dia? Cek darah kian dia. Minum siapa nih? Cek tanya, udah cek darah belum dia? Siapa tadi yang bilang nih? Tony yang terakhir nenek itu. Oh si Sony. Sony siapa sih namanya? Cek darah. Hai bang. Kasih cek darah semalam.
Hanya semalam ya. Masih tinggi leukositnya ya. Iya, kena infeksi nih kan. Belum reda dia. Udah lumayan nih. Hah? Hitam. Agak menghitam. Berarti banyak kali abang jalan masih. Oh, iya. Katanya harus jalan, aku bilang di rumah aja bang. Siapa yang ngajari abang ini? Betul. Dokter sendiri. Karena nggak bisa diam di rumah ini. Diam dulu di rumah. Iya betul loh, jalan terus aku. Makanya diam dulu di rumah lah. Aduh. Gerak-gerakannya jadinya. Jangan dulu. Iya. Iya, itu Kalau harus diangkat, dikasih kalau rest. diangkat, Nah. enak memang kalau diangkat. Ya, oke, gerakan tertentu oke enak, tapi ketika abang jalan dia nekan itu. 847. Jadi dia meradang dia terus. Terus natrium, kalium, klorida, ginjal aman. Asam uratnya 11. Berarti memang abang udah harus minum seumur hidup ini obat asam urat ini. Udah mengkristal lagi dia di kencing abang. Kalau kita biarkan dia segini-segini terus, itu bisa jadi batu di ginjal. Bisa sumbat ginjalnya. Leukosit 16 hematokrit. Oke. HB 17. Oke, HB tetap tinggi dia. Berarti sekali sebulan lah bang, buang darah. Sekali sebulan. Termasuk juga itu untuk menurunkan nanti asam uratnya. Sama supaya jangan kental-kental di darahnya. Sumbat-sumbat situ dia. Habis. Ini tanggal berapa? Ini semalam ya? Baru kemarin ya kan? Oke lah, kalau mau buang darah bang, berarti sore lah kalau mau di sini. Iya. Ya kan? Jam berapa kita mau siap? Jam 3 tadi aku bilang ya? Jam 3 Boleh. ya? Kalau lihatnya nggak betul, karena ini bengkak lah. Ini indikasinya berarti dia radang. Dari darah pun meradang, leukositnya tetap tinggi. Nah penyebabnya apa? Ya, karena itu tadi abang nggak bisa diam. Iya. Kamu jangan bulan deh. Ini kurang. Iya kan? Nggak ada nomor, udah kami cari. Siapa nomor yang dirimu bilang gitu? Sketcher Nah, Nomornya iya. 45,5. besar kan? Nah, lagi nggak dapet. Ya nggak apa-apa. Atau warna lain aja ya, warna Enggak hitamnya. bukan warna. Enggak apa-apa katanya Mbak. Nggak Mbak, apa-apa aja. besar. Udah Mbak, Oh, iya? aku bilang besar. Iya. Besar. Oh. Yang penting misalnya memang harus terpaksa jalan, abang pakai selopnya. Tujuannya hanya untuk Iya. mempercepat ini sembuh. Kan yang dirimu bilang selop kan sendal. Hah? Sendal. Sendal lah, jangan sepatu lah. Sendal sudah dapat kan? Sendal Cuman nomor dia memang di udah 4 mall. Habis. punya aku yang kayak gini. Oh, ini kena. Yang ini kan Masuk ini ini ya? kain. Ya masa lah. Mau jalan terus. Tapi nggak ada yang serius di situ ya. Karena aku heran kok nggak sembuh-sembuh. Kan biasanya orang awam itu sebelumnya udah selesai. Ya terhapus fotonya. Yang model masuk gini punya aku, yang paling lembek warna biru dia tuh, sketchernya itu. Itu. Dia jepit kan? Enggak. Oh, berarti kan di balance semua. Dia nggak mau pakai, ada yang gini kan? Iya. Nah itu. Tapi Ada. yang punya sketcher dia kenapa itu kubeli karena itu yang paling lembek. Nah, jadi itu Oh. kalau kita bangun tidur kan mau sakit. Ya itu ada yang biru itu ada. Nah, kan mau sakit badan kita kan. Langsung pakai lah itu turun dari tempat tidur. Langsung enak. Oh, bukan yang jepit ya? Yang Yang ini ya? Iya, lebih Oh. lebih apa dia yang Iya. luka itu. Itu betul ada. Tapi nggak apa-apa, artinya yang udah dibeli itu pun Belum jadi. kan ada Oh, size. belum. Nah, Katanya harus jepit gitu, jadi ya udah itu aja. dia cocok aja kok itu. Ada memang dia punya kayak gitu nih balance, cuman dia bilang gak enak. Aku bilang sih enak, gak ngerti lah. nanti aku fotokan dulu. Aku kirim si pon fotokan. Iya, itu nggak sembuh itu bang. Oh, kan. Hitamnya itu. Udah hampir 2 bulan. Salapnya mana? Boleh aku pakai. Tetap dipakai udah salep habis kan? satu.
Iya, harus pakai dulu terus semua jadi apa ya? Kok gini gitu. Iya, semua. Bisa lebih ya. Iya. Mulai dari yang merah lagi yang merah ya. Iya. Sama obat asam urat stop ya? Haloprino Baru makan. yang 300. Nah. Yang 300 kan? Obat asam urat. Jadi gini, asam urat itu obatnya satu pereda nyeri, satu lagi penurun asam urat. Yang kau kasih 4 itu tetap makan. Nah, ada haloprino. Ya. Main. Ini obat tensi tetap. Iya. Ini kalau abang minum obat anti nyerinya, anti nyeri itu, nah belum ada nih asam urat sini. Nggak dikasih. Haloprino yang 300 ya. Belikan aja untuk sebulan dulu langsung. Obat pengenceran itu masih ada? Pengencer itu habis sudah selesai itu. Kok nggak pengencer lagi ya? Nggak usah. Tapi Yang pakai aspilet aja itu clopidogrel. Terlalu keras untuk abang. berarti ini nggak usah. Habis udah selesai ganti ke ini nanti. Putuskan sini. Jadi ya 4 obat yang itu tetap. Yang Biolog, ada sartan, ya tetap. amlodipin. Iya. Tetap itu, Bang. Tetap oke. Iya, hampir nggak mungkin bisa stop lagi tuh abang obat tensi itu. Nah, jadi kalau abang coba-coba dia stop, nanti mau rebound dia. Naiknya sekali tinggi kayak bilang kakak kemarin lah, sampai 190 tensi. Ya, itu karena kita mencoba-coba stop. Satu hari aja padahal. Iya. Berarti pengencer darah yang aspilet masih ada kan? Kemarin kasih kan? Pasti udah habis. Habis ya? Nah, Tinggal ini lah Pak. ini malam. Apa aja untuk buang darah? Avokat berapa berarti kemarin? 18 atau 14? 14. Berarti nanti bawa botol aqua kosong dia. Biar gampang buangnya kan. Aku yang 600. Nah, Yang, abang kan minum juga, jangan dibuang botolnya, biar tempat buang darahnya. Terus swab, kapas. Berapa biji? Kapas 5. Infus set dewasa ya. Wes, udah. Enggak. Obat yang harus dirutin sampai seumur hidup itu apa aja? Obat tensi, Tensi. obat penurun asam urat, allopurinol, kemudian pengencer darah. Oke. Satu lagi. Udah itu aja. Oke. Sama. Tambah 4 itu ya? Iya. Oh iya. Ini berarti kita harus intens lah tiap bulan abang buang darah. Jangan bandel. Terus jangan lagi makan daging. Betul. Aku Sering dengar. lah. Enggak. Udah. Iya kan udah sakit, Enggak, udah sangat jarang. sangat jarang. Nah, udah nggak tahu lagi. Tidak boleh. Salah statementku. Masih ada dong. Statementku adalah jangan lagi ingin makan daging. Bukan Dan sangat kalau- jarang. Iya. Iya, Ayam juga enggak? nggak usah lagi. Oh iya. Ini sensitif kali soalnya. Ayamnya cuma dikejar aja bang, jangan ditangkap. Iya, kejar-kejar dah kasih orang. Ya. Hah? Ikan, Ikan aja. goreng-goreng. Ikan pun jangan ikan laut loh, Iya, ikan apa? yang Oh, tawar. Cair itu mau ikan Hmm. mas. Hmm. Makanya aku bilang vonis dokter yang paling aku nggak suka itu ya di pantangan itu. Iya. Nggak boleh ini, nggak boleh. Di situ yang kita belajar kita berbahagia karena Tuhan saja. Aku udah bilang demi taubat nggak makan daging lagi aku. Sih. Depanmu. Sama, dua-dua sama ya kan El? Iya. Dan aku bilang orang bilang kok olahraga sampai bang Coki kan mimpi kan dia. Mati. Mimpi pokoknya. Leo kenapa kok? Di HP-nya aku. Nah, abang Des Kalau juga. aku kasih tahu apa? Mau jumpa kami, kenapa sih Leo? Sampai mimpi si Coki kan? Iya, amang aku bilang. Mimpi di telepon sakit. Kan betul kan? Harus kumpul lagi nih kayaknya orangnya. Payor nih kongko, tukang makan. Iya. Bang Sama. Joki tangan juga kan. Pendeta maupun kayak gitu. Iya. Makan aja kerja. Awak nengok postingnya kayak mana yang tua ini. Sedangkan awak masih Iya, muda iya, aja iya, iya. menjaga jangan makan. Ini Iya, jumpa bukan untuk makan. Satu hari teh manis 1 gelas aja. Dijaga dia demi pipinya. Iyalah.
Harus kalian ubah itu kebiasaan itu. Bukan karena supaya happy. Coba dulu posting air putih di meja klinik. Coba. Iya kan? Ah, air putih, Roti manis. Alkitab, satu Alkitab. lagi. Oh iya, Alkitab, roti manis. Itu yang perlu. Karena manusia hidup Hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, biar hidup kalian panjang umur kalian. Kalau ada pendeta sama kami, Ah, nggak pernah buka Alkitab. itulah aku bilang, bingung kita kadang. Tahu-tahu datang Tadi ke bilangnya, Mak Tua Coki di sini juga deh berobat sama Joseph. Iya, Mak Tua itu Bang Coki nggak mau belajar dari Joseph. Duduk makan. Iya, karena tahu pasti yang apa yang pertama makannya. Gitu. Oke, jam 3 nanti ya. Jam 3 ya. Terima kasih Chef ya. Iya, Kak ya. Itu obatnya pakai di dulu. Ah, siapa? Oh, ini. 92. Yulia. Oke. Salam, Kak. Bang Martin Pasaribu ini atau mana nih? Asam, Dok. Terus kayak ada gas naik dada ya. Itu karena banyak pikiran Abang, takut mati, takut sakit. Sakit hati. Ada nggak Bang? Nah, gitu. Ntar ya aku balas dulu ya, tadi ada yang mau ya obat ya. Dok, naikkan dong. Nggak bisa naik hari ini. Kan naik hari ini ya kan, karena masih ada jadwal kuliahku nanti. Bisa naik hari ini. Kalau kuliah biau. Kuliah. Mana dia? Ai. Cemas terus gimana? Bertobat, Kak Ina Yogi. Tengoklah live ini ya kan. Ikuti apa yang gue bilang. Takut ada penyakit jantung. Nah, itulah persoalannya sekarang kita. Kita takut sama yang belum terjadi. Padahal terjadi ataupun tidak terjadi, hidup kita bukan ditentukan oleh itu, ya kan Bang Martin? Jadi obatnya itu hanyalah bagaimana kita kembali lagi dengan pemikiran yang benar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu loh. Bang Martin Pasaribu. Berarti ada itonya di sini ya kan? Iya, salam kenal. Mm-mm. Martin. Coba dibuat kumpulan Pasaribu supaya jangan takut lagi mati. Bulan ke-1000. Dok Prabowo, kayak mana yang Dok Prabowo? Mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies, nggak ada persoalan sama kita itu. Naikkan dulu dok, rindu kali nih. Rindu kali, rindu nyanyilah kita, rindu, Nggak bisa naik. rindu serindu rindunya. Aku batuk terus loh Dok. Oh batuk terus itu udah foto paru belum Kak Amel? Coba ronsen paru dulu. Kalau ronsen parunya bagus, berarti batuknya karena asam lambungnya sering tinggi, ya kan? Gitu. Bu R. Itu kapan dicek? AB1C dok. Terakhir kemarin pas opname nggak salah? Kapan dok nami ya? Baru ya. Hai Bu R. Kapan dok nami ini? Baru opname Bu R kan? Kemarin kan? Enggak. Oh enggak. AB1C dulu. Berarti habis lah. Iya, 26 kemarin. Mau cek HB1C kita Bu R. Mau periksa HB1C-nya Biar dapat insulin. biar dapat insulinnya. Bulan 6 terakhir pula. 2023. Mau yang bayar sendiri atau mau opname? Bu? Opname aja. Nanti masuk Ibu. Tapi jangan ini hari loh. Kapan? Tanggungan kerja aku.
Terus ya tanggung kerja ibu, nggak pernah nggak tanggung. Enggak, memang itu nanti gantung nomor. Oh, gantung nomor. Jadi besok Lusa gitu. lusa ya udah. Sementara diet ya, biar jangan naik kali gulanya. Gula nggak naik, tapi ini badan naik, mati ya. Berarti Obat itu bukan. Jadi kalau gula nggak naik, tapi berat badan naik, ya kan? Itu berarti dosis harus kuturunkan dosis apa? insulinnya. Berapa pakai ibu terakhirnya? 25. Kali 2. Nah, Berarti harus turun kita ke 30 tapi sekali. Kalau masih tinggi gulanya nanti dengan 30 tapi sekali suntik, berarti makannya kebanyakan. enggak, makanya enggak tambah itu obat itu rasa itu syarat. Obat saraf. Macam mana obat saraf bisa buat gemuk? Bisa. Enggak loh. Percaya sama aku, kan aku dokternya. Yang membuat kita gemuk itu banyak makan. Enggak lah banyak makan, enggak aja aku jaga, aku pun tak. Berarti kurang jaga. Lu buktinya nih gemuk. Kayak mana? Gemuk kali bukan apa. Apalagi lah. 5 kilo ada. Iya kan? Itulah dia. Ya udah. Nah, ini surat. Lusa ya. Susah ya. Jadi nyari gak kasih obat. Gak bisa dapat dia, karena harus dapat dulu hasil HB1C itu, Bu. Nanti mulai masuk di UGD baru dikeluarkan obatnya ya. Oke, Bu R. Ingat diet. Takut kan? Bagi kasih lu. Gak bisa masalah dibagi. Aku mau aja bagi. Gemuknya bagi kasih. Aku takut kali gemuk. Takut gemuk tapi makan kuat. Kayak mana itu? Enggak gitu makannya. Berapa sendok? Cuma haus satu kali minum. Aku buat minum. Jangan banyak kali minum. Dia haus macam mana? 1300 cc aja. 1,3 liter. Atau aku yang besar itu aja udah 1 hari ya. Aku udah ada 2 botol. Makanya kebanyakan minum jadi gampang lapar loh. Kecilnya kok gak bisa tahan lagi ya biasa. Ya nggak bisa tahan lah kalau dia banyak kali minum. Capek. Kalau kecil langsung kena. Iya, itu karena kebanyakan minum. Jadi selama ini bolak-balik kencing. Capek dia otot yang menahan kencingnya loh. Gitu. Oke? Pasti ada ya. Oke, Ibu. Ya terus. Biar pede, ada jerawat banyak di muka. Pede kan lah. Nggak masalah loh kalau ada jerawat di muka kita. Kita cuma nggak pede sama diri kita sendiri. Kalau orang lain lihat kita ada jerawat, ya yang masalah kan dia. Ya kan? Yang gak usah lihat lah muka aku bilang gitu kan. Atau kalau udah selamat tahun baru Kak Melda. Asam lambung ngaruh penglihatan kabur. Bisa Kak Rika. Bisa, karena otot-otot di penglihatannya juga pasti akan jadi tegang dia kalau kita banyak pikiran. Nah, itu hubungannya ya. Nggak usah lihat lah mukaku, iya kan? Masalah buat kamu bilang. Ya kalau memang ada jerawat, kamu bilang juga nggak apa-apa. Iya ada jerawat, katanya. Ya biarinlah, memang ada jerawat, bilang kan. Penyebab lidah hitam. Kayak mana lidah hitam? Kak Neza. Coba fotokan Kak Neza, kirim ke WA aku Kak. Ini WA aku Kak Neza. Kak Neza tadi yang di apa ya, rumah persembahan ya, semalam ya, kita jumpa ya. Kalau tensi tinggi apakah bisa pengaruh ke mata kita? Bisa. Jadi kalau udah mulai terganggu penglihatan, darah tinggi kita, hipertensi kan, mintalah dikonsulkan ke dokter mata. Selamat tahun baru Kak Romaita. Saya boleh WA, WA lah WA. Pokoknya akan dibaca pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Screenshot kan biar cepat ya kan, straight. Pakai aja bandodok, dia saya nomor gini ya kan. Perasa pun. Emang di sini pagi. Kemana? Mana sih? Jeb.
Banyak kali Pak Uya Pak, 500. Kalau kira-kira penting kali ping kan terus. Jalan-jalan ke luar negeri ya? Hah? Jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, di Medan Pak. Banyak WA dia Banyak WA nih masuk Pak soalnya. turun semua. Jadi kalau dia misalnya penting kali, Enggak, Pak. Saya WA pas Jangan. hari harinya orang udah jumpa kita. Aku mah aku lewatkan lah, oh udah jumpa tadi. Ya kan? saya lagi di luar dipanggil. Dokter bilang sudah boleh check out, sudah boleh keluar. Udah baliklah saya. Udah sehat? Nah, ketawa deh. Cerita. Ah. Apa yang kurang sehat lagi? Kayaknya nggak ada lagi deh. Sih. Udah bebas? Udah merdeka? Kalau udah sakit perut itu dia sakit mas. Kalau datang dia kambuh, yang perlu kau ingatkan berarti ada sesuatu yang belum kau terima. Pikirannya gini, kok kayak gitu? Stres mungkin dia. Akhirnya dia belajar beasiswa ke. Jangan memaksakan rencana kita. Apalagi kalau itu berhubungan dengan masa yang akan datang. Paham ya? Aku cita-cita aku mau jadi gini nanti. Sementara aku pun gak bisa pastikan apakah aku masih hidup nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aku tahu bahwa apa yang ku cita-citakan itu adalah yang cocok buatku? Bisa ya? Jadi kita harus belajar menjalani hidup. Bukan hari demi hari pun. Detik demi detik. Ini masih hidup, makasih Tuhan. Ini masih hidup, mau ngapain aku sekarang? Ya apa yang ada di hadapan kita, kerjakan. Contoh, apa yang ada di hadapanmu? Buku pelajaran. Mau diapain nih buku pelajaran? Coba, apa jawabnya? Dibakar kan, makanya jadi sakit. Dibaca aja. Persoalan nanti apakah pelajaran ini setelah kamu kuasai atau tidak, itu menentukan masa depan kita, tentu bukan. Bisa ya? Paham ya? Oke, jadi selama udah tunggu ya. Selama udah selama udah pulang dari rumah sakit, coba ingat berapa kali kambuh perutnya? Mahnya berapa kali kambuh? Akhir-akhir ini. Setelah kita pulang lah dari rumah sakit kemarin. Akhir pulang kayaknya enggak ya? Besoknya baru. Besoknya. Itu aja. Terakhir nggak ada lagi. Setelah itu nggak ada lagi ya. Kemarin Baru akhir ini lagi. Sering-sering. Itu yang mau aku tanya. Apa yang masih bentrok di pikiranmu? Masih takut gak lulus tadi ya? iya. Yang penting kita ada usaha ya. Iya. Nggak bisa ya udah. Yes. Buat saya bilang sama dia. Yang penting ada usaha. Usaha. Hasil apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu terbaik menurut Tuhan. Jadi kita serahkan hasilnya sama Tuhan. Bisa ya? Nah, memang ada semboyan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, enggak lah. Itu enggak 100%. Tapi kita percaya hasil yang terbaik menurut Tuhan itu pasti akan kita terima kalau kita berusaha dengan baik. Bisa ya? Kan kalau usaha udah tahu apa yang mau diusahakan kan? Apa usahanya? Belajar dong. Padahal tadi kau bilang ada buku di depan, mau kau apain? Mau dibakar. Cocok ya? Bisa? Jadi mulai sekarang jangan lagi berpikir seperti itu. Oke, bisa Pak? Berarti bapak sama ibu harus bantu motivasi dia. Jangan mempush. Anak-anak sekarang kadang merasa terlalu dipush. Dengan apa? Kamu belajarlah supaya kamu nanti berhasil masa depan ini. Itu terlalu push. Karena ukuran berhasil atau tidak itu yang tahu itu Tuhan. Karena banyak orang yang nggak berhasil dalam pelajaran, masa depannya lebih baik kok. Iya. Lah kalau kita push dia dengan belajar supaya pintar, supaya masa depannya baik, yang ada dia stres. Akhirnya apa? Yang nggak nyampe di masa depan. Nah, buatlah dia bahagia. Senang kali kok waktu bilang bahagia kau. Jadi kayak ketahuan kurang bahagia kau. Hah? Yang ku maksud, kau akan diusahakan menjadi bahagia ketika belajar.
Bisa ya? Bahagia dengan apa yang kau kerjakan. Karena kau seorang pelajar, maka kau harus berbahagia ketika belajar. Nanti mama lihat, kamu lagi belajar, kok susah? Tenang, berhenti dulu belajar. Cerita dulu, apa yang buat kamu gak bahagia? Kasih dia waktu curhat. Oh iya ma, aku maunya gini segala macam. Arahkan, bantu dia. Karena minimal kalau dia udah curhatkan, itu 50% akan berkurang rasa nyerinya. Rasa ketidakbahagiaan itu akan terobati 50%. Bisa ya? Berikutnya pilihannya samamu. Mau bahagia atau enggak. Oke? Oke. Ini obatnya kalau perlu aja ya. Asam lambungnya itu tadi, mahnya itu aja. Karena mau aja dia nanti sewaktu-waktu ya kambuh, waktu panik. Itu nggak bisa sembuh itu? Sembuhnya tergantung si Jack. Jadi kalau kau paham yang ku bilang tadi, kau sembuh. Asal kau lakukan. Manakala kau sedih, ingatlah, aku gak boleh sedih. Coba aku tanya, boleh sedih? Kenapa gak boleh sedih? Ya, pintar dia. Itu baru pintar. Jadi kau sendiri akan mengobati dirimu. Kalau ada orang jahat samamu gimana? Sedih kau? Baikin. Tuh, dia udah pintar tuh. Karena waktu kau berbuat baik, kau pasti nggak sedih. Tapi kalau kau balas, kau pasti akan sedih. Tambah sedih, Tambah dendam, tambah pahit. Lihat orang yang jahat, biarin aja lah situ gitu. Saya. Oke, Jam. Oke. Itu nanti tunggu resepnya Pak ya. Tunggu bentar di luar ya, Jeb ya. Tuhan berkati. Gak usah Pak, karena kemarin udah bersih kok. Makasih Pak. Ya Pak, ya Pak. Diambil rujukan orang ini. Iya. Oh berarti tes urin lah. Kok minggu depan? Ini masih kontrak 6 ya? Oh iya ya. Oh makai panjang ya. Selamat siang Pak Tohom, Kak Inisial. Iya. Yang keren itu Tuhan. Dia kasih firman-Nya, kita kerjakan, itu jadi keren. Doaku yang tadi WA keluar begas sama muntah kemudian pagi. Iya udah aku baca WA-mu Kak. Maka aku sedang kutanya itu ya. 25 tahun umur kakak kan. Cek urin Denny. Siapa yang tadi datang itu dok? Siapa tadi datang dok? Siapa yang datang? Tadi. Hah? Gak ada? Enggak. Belum tadi. Oh siapa tadi? Ajimar. Si Sony. Bu Ajimar. Kok bilang sama aku? Halo Bu Nur. Asam urat juga nih. Batuk? Baru aja kan? Ada keluhan nih Bu Nur. Mak, asam uratnya mak? Nggak tahu tadi hasilnya, nggak kasih ibu itu di bawah. Ya dirahasiakannya pula ya kan? Ya. Ya mak. Ya. Kasih ya mak. Masih terkasih sama orang itu Apa tuh? sama si Bora di kasar. Si Bora aja, siapa belum Kak Sri? Bora sama Kak Carolina. Bu Sri belum memang. Lupa aku mau yang. Oke. Gula, berarti tadi nggak bisa gula ya, hanya asam urat ya. Berapa? Normal ya? Normal ya. Ini disuruh PRB nih. Iya, ayo bagi saya. PRB lah kalau gitu. Tuh. Bukunya di sini ya, Bu? Iya.
Sampai 3 bulan nggak pernah diperiksa gula di situ di puskesmas. Kita taruh hari ini kita PRB kan ibu ya di sana selama 3 bulan. 3 bulan lagi datang kemana ya? Oke. Berarti sampai jumpa. Kalau ini kan normal tadi asam uratnya ya. Berarti 3 bulan ini Ibu PRB dulu. Kalau nanti rasanya perlu Ibu datang ke sini minta dirujuk lagi ke sini. Oke, sampai jumpa. Tambah sehat ya, Bu. Salam mabuk Ros. Bukan kamu minta kemari, itu Ah. sakit anaknya sedikit tak mau mengantar. Bah. Jalan si Kiki. Udah dibagi di WA, oke. Ini nambah ya samurannya. Oh iya ya. Oke. Normal ya? Katanya normal semua. Normal semua, mantap. Bisa bengkak ya, Dok? Berarti kebanyakan minumnya. Kaki Ini. sakit gitu. Iya. Bawa jalan kadang-kadang sakit, beban sedikit sakit. Bawa Betul. Berat badan sekarang berapa? Nggak sampai 50, Dok. Sampai 50. Coba timbang tuh. Ini memang udah keropos-keropos ya tulangnya. Allah, mungkin ya. Nampak, Bu? Mana saya mama nggak ngerti timbangan ini. Di rumah lain timbangan 40 48, 49. 48 ya. Oke, jadi kalau gitu Ibu biasa jalan Iya. kemana aja? ke Nggak pajak. ada, nggak jauh-jauh, Dok. Pajak. Pajak pun nggak tiap hari. Iya 2 hari sekali ke pajak. 2 hari sekali ke Seminggu pajak. 2 kali Terus? kemana-mana. Udah nggak ada kemana-mana, Dok. Paling-paling kita mau ke masjid lah, dekat pula rumahnya. Tiap hari. Ya kalau ke masjid itu ya malam jam 7, jam 8 lah. Pakai sendal apa, Ibu? Nah, itu. Hah? Sendal kayak gitu buat sakit kaki. Sendal yang mana tuh, Dok? Yang seperti itu Nah, buat sakit kaki. Kalau mau pakainya yang murah ya, mereknya Yumeida. hah? Yumeida. Yumeida. Nah, kalau mau yang agak cantik tapi mahal, Skechers. Yumeida namanya. Ingat sama Tapi kaki mama bengkak gitu ada ngaruh sama rematik gak? Yang pasti udah meradang itu sendinya. Oh, udah meradang sendiri. Faktor meradang sendinya sama ibu itu adalah faktor usia. Sia. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Kita hanya bisa jaga dengan apa? Iya. Sendal tadi. Gitu. Apa namanya? Yumeida. Ah. Aku belinya di mana itu ya? Kalau Yumeida biasa di pasar. Yumeida. Kalau Skechers, Pajak ada. ya di pajak-pajak maksudku. Kalau Skechers belinya di mall. Jangan lupa. Nah. Ini ku Langsung beli son. ini ku tambahkan obat sakitnya. Iya. Kalau sakit aja. Iya. Kalau udah berhenti sakitnya, Iya. stop obatnya, Iya. ya. Terus kalau sakit dia lagi sakit, ibu nggak boleh jalan. Iya. Kalau ibu paksa jalan, tambah sakit. Tambah sakit ya memang. Namanya obat apa itu, Dok? Diclofenac enggak kan? Diclofenac sama ranitidin, Itu obat anti radangnya. anti radang. Kalau udah sakit gak usah diminum. Nggak usah. Kan sudah namanya dia. Ada. Suruh aja tulis orang apotek nanti. Yang mana yang obat untuk anti nyeri bilang. Oke? Oke. Kalau seandainya obatnya sudah habis kan, Dok, Hmm. itu boleh dibeli. Beli lagi, beli kampung apa? Itu juga ya, Dok ya. Iya, iya. Cuma lagi Tapi artinya kalau terlalu sering kambuh, berarti terlalu banyak ibu jalan. bosan kamu. Iya. Enggak banyak jalan, Mama. Terlalu banyak. Iyalah. Berarti mau dikurangi, libur dulu ke pasar. Seminggu 2 kali kadang-kadang. Buat jadi sekali seminggu. Saya udah suruh rantangan. Nggak mau kan? Karena ada
Ha-ha. takut nggak makan di rumah, makanya harus pergi ke raja. Oh itu namanya ibu cari penyakit sendiri. Soalnya katanya kan banyak nggak boleh dimakan. Rantangan nanti dikasih kacang-kacangan, teri, kacang. Ya tinggal dipesan aja lah itu. Kan orang mama nggak ada sakit rematik. Hah, asam uratnya nggak ada ibu. Asam urat nggak ada pantang makanan. Yang pantang itu adalah jalan. Oh jalan itu. Itu pantangannya, makanya gue bilang jangan jalan selama sakit. Kalaupun harus jalan, itulah tadi, gantilah sendalnya itu. Ya, Awak tuh Nanti ada kontrol kembali kan. sebulan. sebulan. Oke ibu, semangat semangat. Makasih, Dok. Ya bang. Terus, makasih Sus. Makasih banyak ya dok ya. Yes bu, semangat semangat bu. Makasih bu. Makasih ya. Iya bu, makasih banyak. Mudah-mudahan saya sehat. Amin, amin. Sehat itu bu, Iya. asal diganti sendalnya. Langsung Iya. Oke bang, oke bang. Oke, jadi yang takut mati, takut penyakit, ya kan? Obatnya cuma satu kok, ikhlas saja. Ya, sebab hidup mati itu Tuhan kok yang memberi. Tuhan memberi hidup. Kalau kata Tuhan sudah selesai juga, ya sudah kita harus meninggal kan? Nah, persoalannya kalau kita nggak ikhlas, kita malah jadi stres. Ada dikit sakit, takut penyakit. Ada kejadian orang meninggal, kita yang jadi sakit kan. Sementara hidup mati bukan kita yang tentukan. Gitu. Aman itu dok. Mana ini bu kak Amel ini. Oke. Ibu Nursia. Normal urinnya ya dok. Normal. Oke, Ibu. Tensi bagus. Kencing tadi kita cek bagus. Gula darahnya tinggi kan? Gula ya? Apa obat gula Ibu? Sama asam urat kemarin waktu dari klinik itu dikasih. Oke. Berapa gulanya kemarin, Bu? Ini belakang kemarin pertama 300, terus udah 150 lebih. Minum obat gulanya apa? Apa? Nama obatnya? Itu yang panjang. Yang putih panjang. Berapa jenis dia? Satu atau dua? Dikasih satu yang 500 ml. Oh, metformin aja ya. Itu ada. Asam uratnya kemarin tinggi tapi mau Berapa? dikasih obat. Berapa sama? 58. 58, 5,8 ya. Berarti minggu depan Nah, Ibu saya cekkan asam urat. Harus cek dulu dia, cek di sini. tahu. Terus kemudian gulanya nanti saya cek di atas ini atau Ibu cek sendiri dulu gulanya di apotik. Karena dia hanya satu pemeriksaan, satu kali kontrol hanya satu pemeriksaan aja. Oh, begitu. Iya. Jadi bulan depan asam urat. Minggu depan. Ya. Minggu depan asam urat dulu. Nah, jadi Baru bulan depan lagi nanti jadi gula. oh begitu. Iya. Boleh? Boleh lah. Sebab kita harus Saya agak suka ke klinik ada pikirnya. maklum lah kita dengan BPJS ini ya kan. Kita ikuti aja peraturan dia. Kalau keluhan tiap hari apa Bu? Nggak ada? Nggak ada ya. Sehat ya perasaannya. Oh, Tapi enggak kaki. sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke, berarti udah harus Apa itu? tanda-tandanya waktu gula tinggi tuh. Oh, Iya. tadi tes kencing enggak Bagus, gulanya pun nggak tinggi. Oh, enggak tinggi mungkin enggak turun. Karena udah minum obat itu udah berarti udah cocok. Oh, begitu ya. Iya. Tanggal 18 kita buka kan? 18.
aktif ya muka pendapat. Kalau lewat boleh. Lewat boleh. Penting Kalau kesini. kurang nggak boleh kak. Nah, nggak apa-apa, mau tangannya aku datang ke sini. Langsung tangan ditawar Obat tensi ada minum, ibu? Enggak. Nggak ada ya? Jadi itu lah obat gula ada. Oke. Makan ada. Saya kasih juga obat penurun asam uratnya untuk seminggu ini ya. Oke. Jadi minggu depan biar kita pastikan apakah perlu minum obat sebulan atau enggak untuk asam uratnya ya. Masih mau pipis aja. Oke, kalau ASI mau kencing berarti ibu kebanyakan minumnya. Berapa enggaknya? Kalau siang agak lumayan, kalau malam kan bangun gitu kan paling minum seteguk aja. Dikit aja. Kalau malam minum seteguk aja pun pasti jadi buang air kecil dia. Gitu. Ini kan minum nggak tahan ya kan. Mana lebih bagus sama ibu? Haus atau Dua bolak-balik jam kencing? Tak mau bangun sekali tuh. Itu sakit nanti. Iya. Ya. Mana ibu Kan mau? nggak boleh minum ya. Nggak boleh kalau malam. Karena tidurnya nggak boleh terganggu. Karena pikir seteguk aja kan nggak masalah. Ternyata masalah. Masalah. Karena malam dia. Kalau tadi siang kita panas-panas minum seteguk, bisa aja itu nggak jadi kencing, menguap dia. Tapi kalau dia malam, nggak ada lagi penguapan. Maka jadi kencing dia, Bu. Kurang ya malam ya, jangan minum ya. Coba. Sampai minggu depan kita jumpa. Oke, Bu Nur. Ya, Bu, ya. Kak Mel, pingkan Kak Mel. Kehilangan ini WA-nya. Berebut semua masuk WA-nya. Kak Melda. Selamat siang. Oke. Kak Dev. Tensi masih agak tinggi ya? Kurang tidur terus nih Kak Dev nih. Hah? Tidurnya kalau nggak bangunnya cepet dong, jam 3 setengah 4 gitu. Tidurnya jam 10. Oke. Bangunnya jam 3 setengah 4, jam 4 gitu loh. Bangunnya jam 3 jam setengah 4. Di rumah ada alat tensi kakak? Ada dong. Berapa kalau di rumah tensinya? Kemarin sih pernah hari apa ya? Sabtu itu udah dong 90-an atasnya per 87 orang. Oke, berarti nggak stabil ini tensinya. Emang saya agak sesak di sini. Pas lah. Berarti nggak stabil pikirannya. Masa tidak dong? Iya. Cemasnya berarti masih ada. Emang sesak emang dong. Iyalah, itu indikatornya ketika kita cemas. Sesak itu dong. Naik asam lambungnya. Tensi kita pun naik. Ini cemas yang mana nih? Marah atau sedih? Perasaan ada dong. Kayaknya normal-normal aja dong. Cuman ya maksudnya masalah kerjaan yang normal-normal gitu ya, nggak sampai di mendalam gitu. Tapi ada rasanya kan? Nah, udah rasa itu yang perlu aku tahu. Rasa apa? Ya gitu aja biasa cuma Ada kesal? Ada sih dong. Tapi maksudnya nggak selalu gitu. Itu menurut versi kakak. Itu kesal-kesal itu sedikit pun dia bisa mempengaruhi ke asam lambung. Lah kalau ada orang kesal dikit tapi dia nggak rasa apa-apa, ya itu berarti dia masih tahan. Ya misalnya persekian, misalnya kita kesal sama orang sepersekian menit itu bisa pengaruh. Iya. Segitu aja pun dia sekian menit aja pun udah bisa menaikkan asam lambung kita. Karena kakak udah sensitif bawaannya. Jadi gimana mengatasinya? Mengatasinya belajar ikhlas. Ikhlas nggak kalau orang jahat? Ya awalnya kan agak sedikit tapi setelah itu ya normal lagi gitu dong. Oke, kan berarti kakak kasih kesempatan kan untuk dia menjahatin kakak kan. Tapi kalau kita ikhlas, ya udah biar aja orang jahat. Nah,
Jadi dia akan berulang. Contoh kakak kesal karena apa? Misalnya karena dia ambil pulpen kakak. Ya kan? Pasti besok dia ambil lagi yang pulpen kakak. Mungkin ada ngomong, kau jangan kau ambil pulpenku. Oke, maaf ya. Paham ya? Tapi kita bilang juga sama dia, awas kalau kau ambil lagi. Jadi kalau kita memaafkan orang, mengikhlaskan orang, diambilnya pulpen sama kita, ya nggak apa-apa. Besok diambil lagi pulpen, ya nggak apa-apa. Besok diambil lagi, ya udah nggak apa-apa. Berarti latihan untuk memaklumi ya, Dok. Iya, Ya kadang-kadang itu, Dok. itulah dia. Sebenarnya kalau kemarin kan dipikirin terus, kok ini sebenarnya nggak dipikirin, Dok. Cuman ya itu perasaan-perasaan yang tiba-tiba ada salah sedikit, gitu aja sih, Dok. Jadi ukuran sedikit itu kakak yang bilang ukuran sedikit. Tapi kebenarannya adalah kita tidak boleh kesal sama orang. Ya kan? Karena Tuhan itu menciptakan orang. Betul? Tuhan gak ciptakan orang baik, orang jahat. Dia cuma ciptakan orang. Pilihannya adalah orang itu mau baik atau jahat, pilihan dia. Jadi kalau kita nggak bisa menerima keberadaan orang yang jahat, sebenarnya kita tak terima sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan harus ciptakan manusia kayak kau ya? Benar nggak? Memang kita nggak tanya Tuhan, kita bilang. Tapi muncul dalam pikiran kita, kenapa dia jahat? Kenapa dia jahat? Paham ya? Loh, kalau kita tanya orang lain, seseorang dalam pikiran kita bertanya, kenapa orang itu jahat? Berarti kita nanya sama siapa? Nah, karena yang menciptakan manusia itu adalah sang pencipta tadi. Sama tuh kalau di sini tuh karena pengaruh juga. Tegang pikirannya. Karena dia nggak sembuh-sembuh, Dok. Ya nggak sembuh lah orang ibu belum ikhlas. Jadi waktu kita membilang orang jahat, itu jadi beban sama kita. Ini akan ketekan semua ini. Iya, Dok. Kadang-kadang kayak perih gitu. Yes. Mau ibu ikhlas? Nah, bilanglah nggak apa-apa orang jahat sama aku. Nggak apa-apa orang jahat sama aku. Aku ikhlas aja. Berikhlas. Waktu bilang itu kakak rasa apa? Plong nggak? Oh, gitu. Nah, kalau masih ada kesal-kesalnya dikit, berarti kakak masih bohong. Ya, nanti latihan di rumah. Ya, bagus. Langsung aku, ampun. Latihan dulu. Iya. Maksudnya kan jadi terbiasa gitu, Dok. Iya, makanya nanti pulang dari sini pun ibu akan berpotensi ketemu orang yang membuat kita kesal. Langsung latihan, Bu. Di situ latihannya. Saya ikhlas. Diambil uang, ikhlas. Waktu ibu diambil, ikhlas. Sering nggak sabaran nggak? Nah, itu tandanya kita nggak ikhlas dengan waktu. Kita rasa waktu yang cepat ini adalah hak kita. Gitu. Oke. Oke, Kak Del. Sampai bulan depan ya. Iya, Dok. Ya, Siap, Kak. Dok. Ya, Kak. Ini obatnya masih itu aja ya, Dok. Untuk asam lambungnya Asam lambungnya tetap aja, tapi kalau perlu aja. diminum ya. Ya. Kok perlu aja maksudnya kalau saya Lagi nggak ikhlas, minum lah. siap, Dok. Oke, Kak. Terima kasih, Dok. Iya, Kak. Bulan depan ya, Dok. Iya, Kak. Ya. Aduh. Panggilkan lu Kak si Maulidia. Gimana ya? Obatnya aja biar kasih perpanjangan obatnya. Maulidia. Mau ini ya? Dan udah nyampe belum statusnya? Belum, Dok. Jadi dari opname itu. Belum naik itu, Dok. Dia baru di WA ya, Dok? Udah dari pagi kita aja. Lama datang. Oh Allah. Siapa? Maulidia belum ada ya? Udah kan? Oke. Nah.
dia cefixim. Oh, udah setahun nggak sembuh. Dah, panggil aja. Depan ke dalam. Ya panggil aja, kenapa? Bentar. Oh, tunggu kue dia. Gak ada pula ya nomornya. Aduh, gak ada nomor ya. Menjerit aja lah, menjerit kak. Menjerit aku. Hah, Umur berapa tuh? umurnya. Mana nomornya? Nomor 25 dia. Umurnya ketua. Umurnya masih muda ini. Hai, udah sehat kak? Oke. Keluar nggak lagi ya? Nggak ada, tapi ini apa? Perutnya? Hmm? Kayak BAB udah semingguan lah. Udah semingguan, PBAB-nya ya? Aku kasih tablet ya. Malam jam berapa tidur? Kadang cepet, kadang lama. Ah, berarti lebih sering lama tidur kan? Iya. Kenapa? Itu ya karena kadang apa pegel badannya harus payah, kadang payah gitu. Jadi payah tidur. Payah tidur. Itu kan ada yang nggak kau terima. Ada pertanyaan di pikirnya kenapa? Ada nggak yang kau tanya kenapa harus begini? Kenapa dia kayak gitu? Ada kan? Maka jawabnya cuma satu. Kalau kamu sehat, ikhlas. Tandanya ikhlas, berhenti bertanya kenapa. Saya terima aja. Biar bisa tidur. Ya, jadi si kamu ini kan cenderung asam lambungnya pasti sering naik. Lalu pencernaan sering jadi kurang lancar. Faktornya utama adalah pikiran tadi. Belum lagi sampai bisa susah tidur. Jawabannya cuma satu. Ya. Semua ya. Jangan ada yang nggak diikhlaskan. Oke. Ini obatnya habiskan, antibiotiknya. Ini antibiotiknya aman untuk kandungan, gak ada masalah ya. Oke kak. Tunggu. Kan obat vitamin kehamilannya Ah. sama antibiotiknya boleh diminum bareng nggak? Boleh. Vitamin boleh. Ini masih ketambah lagi vitaminnya. Ya, sama obat untuk buang air besarnya sementara. Oke kak. Tunggu bentar di luar ya. Iya, WA Kak Ina Yogi. WA lah WA.
pelan namun pasti harus bersabar. Ini si Waulia nih pakai apa lagi? Masukkan. Enggak usah kak. Di screenshot ini sekalian screenshot nomor WA aku, sekalian screenshot tempat praktekku itu kan. Ger, kenapa banyak sensasi? Nggak apa-apa, biar aja gitu kak. Memang begitulah. Kak Ade. Selamat siang. Apa kabar Nang? Lagi nih lah, kalau sudah tua, murah terganggu. Kalau sudah tua murah terganggu. Iya, Padahal udah banyak dikasih Tuhan sama orang tua. iya. Ya kan? Banyak kali pun. Kalau kami muda ini baru berapanya dikasih Tuhan. Kalau udah tua banyak kali dikasih Tuhan ini kan, Nang kan? Tensi Nang tadi belum tensi Nang. Oh bagus ya. Apa aja lah keluhan nih Nang? Lambung, jantung. Lambung masih mau kambuh. Apa yang belum bisa Inang terima? Hari itu memang udah dianjurkan dokter saya harus opname. Ha-ha. Tapi karena mau pesta anak saya Oh belum jadi ya? belum jadi. Ini udah bisa mau name? Bisa coba dingin tanpa opname. Berarti kemarin ku anjurkan karena infeksi saluran kencing ya? Ya, Kita cek dulu kalau gitu. mesti dicek lagi. Ya harus dicek deh Nang. Kalau memang harus opname. Ini Tapi kalau nanti ternyata kencingnya normal maksudku, berarti tak perlu opname. ini hari itu. Coba. Apanya? Oh iya udah kubuatnya ya. Memang hasilnya pun infeksi dia ya. Tanggal 9 bulan 11 ya, udah lama ya. Karena mau pesta anak saya. Oh, ini udah siap pesta kan? Udah, Jadi mau dicek dulu atau mau langsung ku buat surat namanya? terserah dokter yang mana yang baiknya. Ya udah biar nggak capek Inang, ku buat suratnya. Inang mau masuk nanti malam atau mau masuk sekarang? Pulang dulu lah. Pulang dulu ya. Siapa? Sore aja ya. Buat suratnya. Jadi biar jangan lama Inang nunggu. Ya. Ini resepnya, masukkan kian. Baru Inang pulang. Oh. Baru sore datang ke UGD, ini suratnya ku buat. Terus pertanyaannya, apa yang menjadi masalah kalau gitu? Kenapa masih sedih? Sedih ada, sedihnya ada. Ya, namanya apa? Kalau udah sendiri ya pasti kadang-kadang mau juga lah sedih. Oh, berarti sedih karena merasa tidak ada yang sayang, Sayang semua. Kenapa nggak sayang? merasa tidak ada teman. Ada yang pengantin itu udah teman saya. Jadi kenapa Nang ngerasa tadi merasa sendiri? Mau kadang-kadang kayak gitu. Oh, Nggak tiap hari lah. nggak tiap hari. Ya. Jadi kalau udah sadar, artinya itu rasa sendiri itu namanya stres juga Nang. Ya. Nah, mau nggak mulai sekarang percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Percaya nih kita. Jadi kenapa merasa sendiri? Kalau percaya, Kadang-kadang digoda-goda apa ini? iblis. Hah? Kenapa Ibu Inang biarkan Inang digoda iblis? Hah? Berarti lebih hadir iblis setiap hari dalam hidup Inang. Tuhan kadang hadir, kadang enggak. Ya enggak? Kalau bisa digoda iblis berarti enggak hadir Tuhan. Padahal dia hadir, berarti kita nggak percaya Tuhan hadir. Yang kita percaya ada itu adalah iblis. Gitu loh. Nah, ini nanti suratnya Nang ya. Ngantarnya. Ya, surat pengantarnya. Opname nanti sore. Ini obatnya dimasukkan Inang dulu. Ya. Oke, nah tunggu bentar di luar dikasih resepnya ya. Tetangga
Isi. Di Rotua. Irang orang tua yang di jalan pelajar. Ya. Oh, karo tua. Siap Kak. Udah siap, tunggu nang. Nah, tunggu nang dulu. Hula-hula. Ya lah, kan 9 juta. Oh, pantes lah. Buat itu. Kurasa pun. Tunggu di luar aja ya nanya. Oh iya, makasih ya. Makasih dah. Iya nang ya. Semua hula-hulanya dokter dalam Tuhan. Dok saya kena slap. Aduh. Alah. Oke. Duduk Pak Daim. Oke.